akhirnya kita sampai ke materi yang terakhir, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi persen atau persen menjadi pecahan desimal. Yuk, Ya, kita kembali lagi dengan Bapak ya. Kita lanjutkan belajar tentang bagaimana merubah bentuk-bentuk dalam pecahan. Baik, yang berikutnya yang G ya adalah desimal menjadi persen. Nah, kita bagaimana sih caranya mengubah pecahan desimal itu menjadi persen? Oke, Bapak contohkan misalnya 0,1. 0,1 itu berapa sih persennya? Nah, 0,1 berapa sih persennya? Nah, tinggal dilihat angkanya di sini. Persen tadi kita ingat ya, persen adalah per 100. Sedangkan dalam soal itu baru per 10. Bagaimana cara mengubah menjadi per 100? Gampang. 0,1 yang tadinya satu angka per 10 biar jadi per 100 tambahi nolnya. Nah, kalau sudah dapat bilangan yang per 100 atau dua angka di belakang koma, maka jawabannya yang mana? Dua angka di belakang koma itulah jawabannya. Berapa? 10%. Oke, gampang sekali. Kita lanjut ke yang kedua, misalnya contohnya 0,35. Nah, 0,35 itu berapa persen sih? Nah, kita lihat soalnya. Ini nggak usah ngitung ya. Kalau misalnya desimal menjadi persen itu nggak perlu kita hitung. Tinggal dilihat aja angkanya. 35 itu sudah dua angka di belakang koma atau sudah per 100. Berarti jawabannya apa? Berapa? Ya 35%. Karena dia sudah 2 angka di belakang koma. Gak usah ngitung ya. Kalau desimal jadi persen ya, gampang nih, tinggal lihat angkanya aja. Kalau sudah dua angka di belakang koma, ya itu sudah jawabannya. Ya. Nah, kalau misalnya soalnya kayak gini, Pak. Misalnya 1,25 nih. Nah, terus berapa angkanya? Berapa persennya? Ya, gampang. Tinggal dilihat di sini. Ini sudah dua angka kan? Sudah dua angka kan? Nah, berarti dia sudah persen. Tinggal dilihat angka di depannya. Angka di depannya adalah angka hidup, berarti dipakai semua. 125%. Terus kalau misalnya ada soal lagi nih, 2,5. 2,5 berapa persennya? Nah, dilihat di belakang komanya baru satu nih, baru satu ya. Maka kita harus ubah menjadi 2. Harus jadi 2. Gimana caranya? 2,5. Ini kan baru satu nih. Tambahi aja 2. Ya, tambahi aja 0 di depannya. Maka berubah menjadi 2 angka di belakang koma. Kalau sudah 2 angka di belakang koma berarti sudah persen. Terus jawabannya yang mana? Dipakai semua karena di depan komanya adalah angka hidup, maka dipakai semuanya. 250%. Oke, gampang ya? Gampang sekali. Insya Allah bisa semua deh anak-anak. Pokoknya yang luar biasa bisa semua insya Allah. Oke, kembali lagi dengan Bapak, masih lanjut yang bentuk-bentuk pecahan ya, merubah bentuk-bentuk pecahan. Selanjutnya yang H adalah persen menjadi desimal ya. Bagaimana sih caranya mengubah pecahan persen menjadi desimal? Misalnya Bapak contohkan 25% ya. 25%. Berapa sih jadi desimalnya? 0, titik, koma, titik. Jadi berapa sih caranya? Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Bagaimana cara persen menjadi desimal. 25%. 25 per 100. Ingat, persen itu adalah per 100. Nah, bagaimana cara mendapat komanya? Ya, caranya adalah yang pertama nih. Cara yang pertama yang standar adalah 25 dibagi 100. 25 bisa nggak dibagi 100? Nggak bisa nih, harus ditambah 0, di atasnya 0, koma. Nah, 250 dibagi 100 yang paling dekat adalah 2. 2 kali 100, 200.
200 dikurang nih 50. Wah, masih ada sisa nih 50. 50 nggak bisa dibagi 100, tambahin deh nolnya biar bisa ya. Ditambah lagi nolnya nggak, komanya nggak usah, cukup sekali aja. 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 kali 100 sama dengan 500. Selesai. Berarti jawabannya adalah 0,25. Oke, gampang ya? Ya, ada hitungnya dikit aja kalau persen menjadi desimal ya. Ada nggak sih Pak cara yang paling mudah biar nggak ribet pakai bagi-bagi segala? Ada caranya. Oke, perhatikan caranya nih. Cara yang kedua ya. Ini cara yang ke satu. Ini cara yang kedua nih. Misalnya mau yang paling mudah nih ya. Contohnya misalnya 35%. 35% itu berapa sih? Apa namanya? Komanya. Oke. Cara yang paling mudah adalah tinggal memindah-mindahkan saja. 35% berarti 2 angka di belakang koma kan? Kalau persen tadi kan 2 angka di belakang koma. Berapa angka yang di belakang koma? Adalah 35. Terus depannya apa? Ya 0. Ya, kalau 35% berarti 0,35. Nggak usah pakai ngitung ya. Tinggal diingat-ingat aja tadi ya. Kalau persen berarti 2 angka di belakang koma. Berarti ini 2 angka nih. Berarti tulis aja 2 angka di belakang koma. Terus di depannya berapa? Ya 0. Ya. Beda kalau misalnya soalnya seperti ini. Misalnya 125%. Nah, 125%. Ingat 2 angka di belakang komanya taruh di sini ya, 25. Terus depannya mana? Ya ini angka 1 ini taruh di depan. Nah, sudah ya. Jadi ya, nggak usah pakai ngitung. Nggak usah pakai ngitung bisa ternyata ya. Bentuk persen menjadi desimal. Tinggal diingat-ingat aja tadi. Kalau persen 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, taruh aja 25-nya. Misalnya yang kayak gini. Terus kalau di depannya hidup, angka hidup 1. Tapi kalau angkanya cuma 2 angka berarti di depannya 0. Oke, gampang ya. Terus kalau misalnya sudah sama aja ya. Misalnya 10%. Gampang tadi. Ya, ini sudah 2 angka berarti tinggal sudah pasti di belakangnya komanya adalah angka tersebut. Terus depannya gimana? Karena dia 2 angka saja maka di depannya adalah 0,10. Oke, gampang ya. Insya Allah bisa lah anak-anak Bapak ya, anak-anak yang sangat luar biasa, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa semua.